Malam, Kak Daud. Halo, malam Kak Nela. Halo, halo Kak. Mungkin bisa dimulai aja Kak ya Kak. Halo, Ya, halo Kak. oke, aku buka ya Kak. Oke, thank you Kak Daud. Sip. Selamat malam kakak-kakak semua. Jadi perkenalin, nama aku Daud. Aku dari perwakilan Tutor Dep. Ingin menjelaskan tentang kursus dari Python Start sama Python Pro. Salam kenal ya kakak-kakak semua dari CS, TCM, sama ASM. Udah Kak Leonard, udah aku record. Aku coba share screen dulu ya. Sebentar. Nah, jadi selamat malam lagi, sekali lagi untuk kakak-kakak semua. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan dulu tentang point of view kursus Python Start sama Python Pro yang ada di Algonova. Mungkin sebenarnya dari kakak-kakak semua lebih tahu detail dari produknya seperti apa karena yang eh, berhubungan dengan klien langsung di garda terdepan atau frontliner. Tapi kalau misalnya dari sisi operasional, mungkin saya bisa kasih tahu ya point of view dari tutornya itu seperti apa untuk kedua kursus ini di Python Start sama Python Pro, khususnya untuk di first year course. Jadi um, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait product knowledge, terus selling points, projects, outcome, sama tips for TCM. Jadi untuk keseluruhan ketika pembelajaran yang berlangsung itu di Python Start sama Python Pro ini dia ngebantu untuk peserta didik itu belajar codingnya dari dasar sampai tingkat lanjut karena selama di kelas mulai dari pertemuan pertama belajarnya tentang menampilkan teks ke dalam layar sampai bertahap gitu belajar tentang dasar-dasar logika pemrograman terus masuk ke bagian project itu di pertemuan eh, lebih dari pertemuan ke-10 atau 15 ya. Itu baru anak-anaknya punya project sendiri, menggabungkan semua kemampuan dasar yang udah dipelajari selama pertemuan 1 sampai 15 atau 10 itu. Jadi keseluruhan semuanya itu based on platform. Kalau yang di Python Start sama Python Pro belajarnya tentang macam-macam sebenarnya. Jadi dari soal-soalnya itu nggak cuma tentang pelajaran sekolah, kadang nanti siswanya itu perlu nyelesain masalah tentang eh, industri retail kayak gimana. Terus misalnya Halo. dari waktu itu ada juga industri kasir ya, dan juga ada macam-macam sih dari produk yang perlu diselesaikan masalahnya sama siswa itu gitu. Jadi based on study case sih. Jadi nanti si siswanya itu nggak bosan karena soalnya nggak cuma dalam satu rumpun yang sama. Nah, jadi dari sini ngebikin beberapa selling points yang nanti jadi unik untuk si kursus Python Start sama Python Pro ini. Pertama ada interaktif, emang dari LMS-nya Algonova kan emang udah based on apa UI UX yang lebih interaktif ya untuk latihannya gitu, di mana platformnya gampang dipakai, terus soalnya visualitatif, terus nyaman juga untuk berdiskusi sama tutor. Mungkin di sini meningkat apa yang perlu dititik poinkan adalah siswanya kan berarti nanti ada interaksi langsung sama tutor. Nah, dari tutor-tutornya ini udah punya request sendiri kan ya. Udah open request untuk studentnya mencari tutor yang seperti apa. Dan nanti bisa ditekankan bahwa tutornya open to discussion. Bahkan kalau misalnya di luar dari jam kelas pun melalui WhatsApp itu bisa dihubungi langsung. Gamifikasi itu ada yang bagian game tadi, jadi eh, untuk tampilannya kan udah di-revamp juga dari LMS yang Algonova. Sistemnya lebih kayak journey untuk siswanya, jadi mulai dari level 1 sampai ke level 32 next level, yang itu yang ngebikin apa si anaknya juga nggak akan berhenti di tengah jalan seharusnya karena udah terlatih dulu gitu dari yang muda untuk menghadapi yang sulit. Eksploratif, nah jadi mungkin yang di bagian ketiga ini jadi ada beberapa siswa yang waktu itu aku ajarin
siswanya itu sebenarnya nggak ingin mengikuti dari metodologi kursus yang udah ada. Meskipun materi apa, meskipun caranya tuh udah aku sampaikan selama di kelas, tapi siswanya tuh punya inisiatif lebih buat cari cara lain. Jadi di bagian sini yang ngebikin si siswanya juga ada apa ya, ada ruang untuk eh, belajar, nggak cuma dalam materi yang udah dikasih gitu. Jadi bisa ngasih konsep out of the box idea untuk si student itu. Project-projectnya itu ada banyak sebenarnya, karena di setiap pertemuan itu kan kalau di Python Start sama Python Pro lebih di bawah pertemuan 15 ya, sebelum project itu hanya menyelesaikan study case. Jadi eh, apa ya, putus gitu untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi misalnya nomor satu udah beres, ke nomor dua itu kadang udah nggak related, tapi secara teori related, cuma ya udah gitu nggak berkesinambungan. Nah, beberapa project yang berkesinambungan ini ada Fast Clicker, Arkanoid, Labirin, sama Ruvier yang nanti bisa di apa, akumulasi sama si student tersebut untuk jadi portofolionya dia saat udah beres. Jadi kadang dari kursus Python Start sama Python Pro ini ada satu tempat untuk publish portofolionya dia, bisa melalui Google Drive atau GitHub juga, atau bahkan Google Site buat apa ya, ngekurasi gitu semua project-project ini, nanti biar nanti si studentnya punya bentuk nyata gitu. Kalau misalnya ditanyain udah kursus di Algonova, luarannya apa, nah itu nanti linknya udah langsung bisa diakses sama si parents atau teman-temannya yang lain gitu, misalnya mau disombongin. Kemudian kalau outcomes-nya, eh, dari Python Start sama Python Pro yang diajarin itu sebenarnya beberapa materi ngajarin. Yang pertama itu kemampuan berpikir sistematis sih sebenarnya, yang di apa, di highlightnya itu biar si muridnya nggak lompat-lompat untuk berpikir. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya dari si study case yang udah dikerjain selama latihan itu harus berurutan, karena kan per baris kodenya dijalanin, nggak bisa langsung lompat-lompat. Terus yang kedua ya penggunaan bahasa pemrograman Python. Ketiga itu belajar tentang tugas sama PR dari sekolah. Kadang sebenarnya yang PR dari sekolah ini ada aja kalau misalnya muridnya private. Jadi beberapa siswa itu ada pelajaran TIK. Kalau di pelajaran TIK ini kadang muridnya udah punya PR-nya sendiri. Di PR ini ya ada yang muridnya berani buat ngomong atau bahkan dia manggil mama atau papanya untuk bantu ngomong. Coba disampaikan selama di kelas buat di solving. Nah, itu bisa jadi sebuah luaran juga karena ngebantu beberapa siswa untuk ngerjain tugasnya, tapi bukan artinya si tutor yang ngerjain dia. Jadi kita ngeganti pertemuan yang harus sesuai dengan metodologi tersebut dengan pembahasan PR yang dibawa sama si student tersebut gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada spare time dari pertemuan-pertemuan berikutnya, baru balik lagi ke pertemuan yang sebelumnya dilompat untuk membahas PR ya. Terus keempat itu akumulasi kumpulan proyek dalam satu portofolio. Nah ini jadi kadang yang di next level ini kan pertanyaan paling pamungkas dari orang tua itu apa yang udah bisa anaknya lakuin. Nah, eh, salah satu tools untuk nge-counternya adalah si portfolio link ini. Jadi kadang dengan satu link website, misalnya Google Site atau GitHub atau bahkan kombinasi keduanya, itu jadi sebuah showcase ke parents gitu bahwa ya anaknya tuh emang udah beneran belajar, dan udah ada project nyatanya juga selama di kelas. Terus untuk tipsnya mungkin tawarkan, jadi sebenarnya kalau TCM kan sebenarnya yang paling ahli ya untuk counter-counter dari objective parents. Mungkin dari sisi tutor dep, point of view-nya ada dua. Jadi tawarkan kursus dengan meng-highlight penggunaan Visual Studio Code pada proyek nyata yang akan dibuat siswa. Mungkin ada beberapa siswa yang belum pernah tahu gitu apa itu Visual Studio Code. Ternyata itu cukup jadi sebuah alat yang oke waktu dipakai di sekolah gitu. Jadi waktu itu ada satu student di Python Pro,
dia itu baru pertama kali pakai VS Code dan ternyata di sekolahnya ada pelajaran TIK. Nah, di situlah si student itu shining karena udah pernah belajar sebelumnya menggunakan VS Code ini untuk ngebikin apa ya kemarin website gitu. Jadi sebuah stepping stone duluan buat si student tersebut dibanding sama siswa lain yang enggak kursus di Algonova. Kedua, tunjukkan penggunaan platform yang interaktif dalam segi penugasan dan juga menerapkan konsep gamifikasi bagi siswa. Nah, ini yang bagian platform tadi sih sebenarnya kan yang hasil revamp Algonova itu oke punya sih. Jadi beberapa student emang feedbacknya oke dari yang hasil revampnya karena kadang agak sulit waktu kemarin untuk mention nomor yang dibuka, yang perlu dibuka. Nah, dengan peta yang udah di revamp, itu jadi ngebikin si studentnya agak suka karena lebih berwarna gitu. Mungkin itu aja untuk penyampaian cross meeting antara TCM, ISM, sama CS dengan tim tutor. Barangkali Kak Nela ada pertanyaan atau kakak-kakak lain ada pertanyaan, silakan dikembalikan ke Kak Nela. Terima kasih. Oke, thank you Kak Daud untuk penyampaian materinya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh di langsung atau dengan chat di kolom komentar ya, guys ya, kolom chat ya gitu. Tadi aku udah ngechat juga Kak Daud, aku ingin nanya, boleh ditampilin nggak ke teman-teman yang belum terbiasa nih gitu. Sebenarnya kalau teman-teman yang ISM graduation ini terbiasa sama lihat projectnya. Nah, mungkin kalau di teman-teman SEM course belum terbiasa. Kak Daud bisa tampilin nggak project-project misalnya di Python satu tuh Python satu seperti apa projectnya, Python 1 2 seperti apa ketika di running dan seterusnya. Ada nggak Kak yang bisa ditampilin? Thank you. Ada Kak Nela. Untuk contoh proyeknya bentar. Saya coba tampilin yang punya studentnya ya. Sebentar, saya coba cari dulu. Hmm. Halo, halo. Ini ada suara untuk aku nek. Ada Kak. Ini saya lagi nyari dulu project contoh dari studentnya. Saya daftar dulu. Sebentar. Lagi cari project. Oke. Hmm, tadi nggak ke kurasi. Wait. Ya, sambil Kak Daud tanya boleh siapin pertanyaannya atau drop di kolom chat teman-teman ya. Oke, ada dari Kaniken Kak Daud nanti sambil bisa dijawab. Boleh, boleh. Apakah ada contoh penggunaan Python hari-hari ya Kak yang sekiranya bisa menarik perhatian dan kedepannya atau mungkin ada rekomendasi kalau ambil Python bisa kuliah jurusan apa? Oh, oke, Oke. nanti Aku, oh ya, ya Kanela. ya, silakan Kak Daud. Oke. Boleh disiapkan project dulu atau mau jawab pertanyaannya dulu boleh. Hmm, ini yang projectnya dulu aja kali ya. Jadi sebenarnya projectnya itu ada di link website udah hilang ya anak-anaknya. Jadi mungkin dari recordingnya aja. Sebenarnya biasanya si anak-anaknya itu ngebikin ini ya apa sebuah PPT
PPT ini biasanya diundang untuk si student apa si parentsnya join juga bareng sama si studentsnya buat ngelihat hasil dari projectnya. Jadi dalam bentuk PPT itu biasanya mereka akan di redirect ke GitHub. GitHub-nya mereka kayak sejenis sebuah kumpulan kode untuk student-studentnya. Jadi dari situ nanti parentsnya tahu, oh kalau misalnya mau ngeakses linknya atau mau ngelihat hasil dari projectnya itu udah available online gitu. Nggak perlu kan kadang beberapa parents agak ribet. Ini gimana nanti biar projectnya bisa langsung diakses. Nah itu bisa langsung lewat GitHub. Eh, Harusnya udah ready sih. Dia ada di si PPT-nya, jadi dia hyperlink gitu. Cuman kebetulan PPT-PPT-nya udah pada belum ada next level lagi, jadi agak menghilang. Jadi ini beberapa contohnya tadi satu contoh si siswa yang Python Pro itu dia biasanya ngebikin project tentang Rouvrier test sama labirin game seperti ini ya. Dia ngebikin labirin game gimana caranya dia menggunakan si VS Code siswanya terus nanti si studentnya eh present ini di depan parentsnya juga. Itu untuk yang Python Pro. Tapi kalau yang Python Start dia bisa ngebikin juga seperti ini ada game pingpong untuk ditampilin juga ke si parents ya gitu. Kak, jadi projectnya banyak sih sebenarnya. Dan kalau misalnya mau dibilang projectnya juga bisa disesuaikan sama si anaknya. Kalau misalnya anaknya punya sesuatu yang ingin dibuat, ya bisa gitu dibuat bareng nanti selama projectnya. Kayak gitu. Tapi itu khusus untuk beberapa student yang emang anaknya udah punya kemauan yang kuat ngebikin projectnya kan ya. Terus pertanyaan yang Kak Niken ya, apakah ada contoh penggunaan Python di sehari-hari ya Kak, yang sekiranya bisa menarik perhatian dan ke depannya, atau mungkin ada rekomendasi kalau ambil Python bisa ambil kuliah jurusan apa nih? Oh, kalau sebenarnya penggunaan Python di sehari-hari itu biasanya ditunjukin dari website sih Kak. Jadi kalau untuk nunjukin apa yang paling relate dengan si student kan yang mungkin awam, itu tunjukin di bagian website aja. Jadi sebenarnya kalau belajar Python sampai ke Python Pro 2 ada yang namanya Flask. Nah, ini nanti studinya ngebikin juga Flask Python itu sebuah website yang nanti bisa dipakai sama studinya untuk nampilin apapun. Biasanya si Flask ini untuk ngebikin website portofolio ujung-ujungnya Kak. Jadi nanti kayak kumpulan project-projectnya dia instead of PPT yang di Python Pro 2 ini kan karena udah lebih jago. Jadi dia ada website yang udah jadi itu kumpulan project-projectnya. Gitu kan Nika. Kanela ini aku bacain aja ya chatnya. Iya, boleh Kak Daud, silahkan. Di mana project yang buat anak sangat antusias? Apa ada beberapa project atau materinya? Sebenarnya yang ngebikin anaknya antusias itu waktu di present awalnya aja sih Kak. Jadi kan biasanya project lesson itu ada beberapa pertemuan. Nah saat di pertemuan pertama karena udah ada bentuk grafik outputnya, nah itu si studentnya antusias tuh karena dia tahu oh pengen ngebikin ini. Cuman saat pengerjaannya itu baru kelihatan nih kalau emang si tingkat projectnya agak sulit. Biasanya Python Pro baru nanti antusias si anaknya baru mulai menurun di bagian situ. Jadi anaknya hanya tertarik ke bagian resultnya sih di awal-awal. Terus untuk yang paling antusias itu yang di bagian project Labirin kali ya. Karena Labirin ini adalah project pertamanya mereka yang bikin aplikasi exe. Ini juga bisa dibuat apa? Di-share di Google Drive ya. Waktu itu pernah ada satu student di-upload gitu si exe-nya ke Google Drive, terus nanti di-share ke student lain. Bisa diinstal tuh, disambungin ke teman-temannya waktu di kelas di sekolah. Gitu. Ini karena project pertama. Buat Kak Leo seperti itu. KHJ buat praktek Python di luar kelas atau platform, ada aplikasi lain nggak Kak selain Code Combat? Praktek Python di luar kelas. Em,
Sebenarnya kalau praktek Python di luar kelas itu aku nggak pernah pakai sih Kak. Aku biasanya pakai yang dari platform. Jadi sebenarnya kan di platform itu banyak banget tugas-tugas yang studentnya perlu perlu lakuin. Nah, jadi untuk belum pernah ketemu sih ada student yang apa ya proaktifnya tinggi untuk kerjain latihan-latihan tambahan karena kadang tugas-tugas yang di platform ini aja masih banyak yang bolong-bolong gitu. Jadi kadang kalau misalnya untuk mengcounter student yang atau parents yang minta ada latihan tambahan, biasanya aku coba arahin dulu untuk kerjain platform di Algonova sih, karena masih banyak yang belum dikerjain juga gitu. Just in case kalau misalnya udah ketemu, biasanya nanti aku coba kasih satu contoh project, tapi itu pun di kelas sih, nggak di luar kelas Kak. Itu Kak Haji. Heeh. Kak Agi, kamu tanya untuk project nyatanya itu start dari lesson 15 PS1 ke atas ya Kak. Aku suka cek project based on BO. Lalu contoh seperti gaji olahraga, turun olahraga, tapi pas di running itu nggak keluar apa-apa. Oh iya, kalau yang gaji olahraga itu sebenarnya outputnya itu kayak ngasih sistem kasir gitu Kak. Itu kayaknya pertemuan ke modul ya. Di bentar. Di yang bagian modul random sama modul sebenarnya projectnya itu udah dibuat per ini sih di akhir modul. Yang modul satu itu nggak ada buat di Python Start 1. Kalau yang di modul 2 ini ada beberapa tutor yang emang mau ngebikin project baru atau ngerjain yang di hackathon. Nah, di yang modul 2 itu udah ada project untuk ngebikin program apa ya dia tuh kayak sebuah menu pertanyaan tentang hobi gitu misalnya kalau ditanya oh bikin kayak chatbot gitu Kak jadi misalnya chatbotnya ditanya apa nanti bisa ngejawab apa tapi kalau pertanyaannya Kak Agi tentang gaji olahraga itu eh, bisa sih Kak itu kadang di modul 3 itu dia berhubungan gitu filenya jadi nggak bisa cuma ngejalanin dari satu file doang misalnya kayak gini nih. Nah, sebenarnya yang di Python itu kan ada beberapa project yang seharusnya si student itu upload. Jadi kalau misalnya ada satu file yang nanti kakak-kakak temuin itu nggak ada keluarannya, nah mungkin di file yang lainnya itu baru ada keluarannya gitu karena ibaratnya itu bukan draft, itu kayak apa ya? Kayak catatan kecil gitu, catatan kecil buat dipakai di catatan besarnya. Gitu. Jadi namanya itu ya kayak gitu sih analoginya Kak. Biar nanti di program utamanya nggak terlalu panjang gitu. Kelihatan di program utamanya itu lebih pendek gitu. Jadi biasanya nggak cuma satu file doang yang diupload, tapi ada beberapa untuk dijalaninnya. Kayak gitu Kak Agi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ingin bertanya? Teman-teman sales ya, terutama teman-teman ISM di sini.
Selling pointnya tadi ada 3 poin ya. Kak Daud ada interaktif, gamifikasi, dan eksploratif ya terakhir ya. Nah, Kak Daud boleh nggak lebih rinci nih yang mungkin kalau interaktif kita bisa up juga ke parentnya. Tapi kalau dari gamifikasi ini sama eksploratif kita agak bingung juga karena Python ini kan termasuk level yang paling panjang ya Kak Daud ya. Dari Python start 1 hingga Python Pro. Kalau dari Kak Daud sendiri nih, melihatnya ada nggak yang selling points yang kita bisa tekankan dari setiap level ke levelnya juga gitu? Hmm, oke, oke. Kakak Nela, iya sih. Jadi yang gamifikasi ini sebenarnya mau ditekankan yang di bagian Python itu emang agak sulit karena levelnya panjang, ada Python Start 1, terus Python Start 2, habis itu ke Python Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya untuk di-highlight ke parents-nya, sebenarnya bisa dikasih tahu aja untuk tingkatan project-nya mungkin ya. Jadi kan si student itu dari waktu selama in class, mereka itu yang paling tertarik ketika udah punya project-nya sendiri dan bisa di-share melalui PPT atau beragam jenis outcomes yang lainnya. Nah, untuk yang di bagian situ yang nanti bisa dijelasin bahwa nanti di Python Start 1 luarannya itu game yang 2 dimensi. Terus misalnya Python Start 2 itu game 2 dimensi tapi udah ada logika game yang lebih kompleks. Terus kalau misalnya di Python Pro 2 yang udah level terakhir baru itu anaknya belajar ngebikin game 3 dimensi. Nah, mungkin eh, untuk analoginya bisa ngasih tahu kayak game-game Minecraft, game-game Roblox, game Minecraft sih. Game Minecraft nanti bisa dibuat sama si anaknya selama di Python Pro 2 itu. Gitu. Jadi gamifikasi ini yang di bagian itu sih untuk di bagian projectnya dia lebih apa ya jelas gitu untuk level si milestone studentnya gitu belajar di Python karena tingkat kesulitan buat ngebikin projectnya juga emang beda-beda waktu si student yang ngebuat gitu. Kemudian kalau yang di bagian eksploratif itu tadi sih jadi kadang si anaknya nge apa ya bring the issue with themselves gitu jadi nggak ini tipe-tipe anak yang proaktifnya tinggi banget yang perlu yang agak demandingnya lumayan tinggi nah tapi jadi titik poin juga untuk Algonova gitu karena emang fleksibel juga kan ngerjainnya sesuai dengan si tutornya kalau misalnya emang capable untuk ngerjain request dari student ya tempat Algonova ini jadi out of the box idea gitu bisa ngebikin si studentnya punya apa contoh project seperti apa nanti bisa dibantu sama tutornya gitu kayak gitu kan Ella. Oke ini ada Kak Agi ya kamu mau tanya lebih lanjut untuk kelas PS2 itu kan anak-anak membuat aplikasi memory card App Smart Note aplikasi Easy Edit boleh kasih gambaran ke aplikasi ini gimana tampilan kalau sudah selesai semuanya aku kasih gambaran ke parent aplikasi Easy Edit itu kan lebih seperti Photoshop namun yang lebih kecil dan ringan boleh. Oh, boleh, boleh, Kak. Sebentar. Coba buka VS Code-nya dulu. Jadi kalau misalnya, nah, untuk yang di bagian aplikasi memory card, jadi kalau misalnya yang aplikasi memory card ini, sederhananya, itu adalah aplikasi sejenis Google Form gitu, atau ngebikin sebuah aplikasi kayak quiz gitu, kalau misalnya emang parents-nya eh, tenaga pendidik bisa dikasih tahu aja kayak web exam
tempat apa ya buat ngerjain tugas-tugas secara online barengan. Nah, jadi dia lebih ke bagian gimana caranya nanti kalau ada pertanyaan jawabannya apa dan nanti di apa terminalnya atau dari output yang lain itu nanti ada summary-nya juga. Misalnya si student tersebut menjawab berapa pertanyaan, jawabannya benar berapa persen gitu. Itu nanti ada persentase dari hasil pengerjaan studentnya. Itu kalau yang aplikasi memory card berarti untuk ngebikin kayak aplikasi quiz gitu. Terus kalau yang Smart Note itu sederhana seperti aplikasi Notepad pada umumnya, cuman ada extensionnya untuk yang di project si anak ini nanti buat. Jadi nanti yang ngebedain Smart Notes dengan aplikasi Notepad, studentnya itu akan coba ngebikin programnya ada tempat editornya, terus nanti ada daftar dari si filenya itu sendiri gitu. Misal nanti si studentnya pengen ngebikin sebuah note baru, nah itu bisa juga langsung dibikin dari sini dengan graphical user interface yang student itu buat sendiri gitu. Nanti dia bisa ngesimpen, bisa nambahin juga tag ke dalam si notes-nya ini gitu. Jadi kalau yang Smart Notes, studentnya diajarin gimana caranya punya diary book-nya sendiri gitu. Terus kalau yang bagian berikutnya untuk easy edit betul Kak. Jadi dia kayak Photoshop yang versi lebih ringan. Dan juga untuk tampilannya dia banyak lebih lebih sederhana dibandingkan si Photoshop. Karena button untuk editor gambarnya itu nggak ya, nggak sebanyak dengan yang ada di Photoshop gitu. Tapi ini yang ngebikin si apa si anaknya juga mulai interaktif di bagian sini sih. Jadi kan kalau misalnya udah ngomongin gambar, biasanya anak suka suka nampilin apa yang dia favoritin. Nah, ini eh, jadi bahan diskusi sih antara satu teman dengan teman yang lainnya kalau di dalam grup. Karena dia nampilinnya gambar apa gitu satu sama lain waktu present project di depan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi selain bisa apa nampilin edit gambar gitu, dia juga bisa nampilin gambarnya list file gitu. Ya kebetulan kayaknya kepotong apa waktu itu kereset ya. Ini harusnya nanti ada gambarnya sih Kak, terus nanti setiap tombol ini sesuai dengan namanya sih. Dia nanti bisa nge-rotation sama ngasih edit sesuai dengan si namanya tadi, mirror, sharpness, atau black and white. Seperti itu Kak Agi. Itu nanti anaknya buat semua dari scratch. Jadi dasar-dasarnya dulu nanti si anaknya buat. Terima kasih juga Kak Agi. Oke, thank you untuk pertanyaannya teman-teman. Dari eh, teman-teman CS mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada teman-teman? Oke, dari Kak Diva. Kak Daud boleh dipersilakan. Kayak Kanela, Kak kalau anak 10 atau 11 tahun udah nyelesain PP, RB, GD, kira-kira boleh Kak ke PS? Em, boleh sih Kak, tapi kalau kalau dari aku sebenarnya konsiderasinya itu si anaknya rajin ngetik nggak? Karena sebenarnya waktu itu ada pernah si anaknya tuh nggak mau ngetik gitu. Padahal di kelas Python kan semuanya ngetik ya. Jadi
Anaknya malah burnout karena ngetikan semua, terus jadinya nggak hadir-hadir terus di grupnya gitu. Kalau misalnya emang anaknya udah suka ngetik, itu sih dasarnya dulu kalau misalnya anaknya mau ngetik banyak, nah itu udah jadi lampu hijau buat si anaknya lanjut ke Python Kak. Karena semuanya based on typing. Oke Oh, Kak jadi bisa. dengan kebiasaan udah terbiasa ketik ya, Kak Daud Kenapa ya. kan Kak? Kalau bisa ya yang masuk udah kebiasaan harus bisa ngetik ya, maksudnya kayak terbiasa ngetik ya gitu ya. Mm-mm, anaknya suka ngetik dulu aja. Kalau misalnya anaknya masih males-malesan nggak mau ngetik, agak sulit buat dia lanjut terus di kursusnya gitu sampai beres. Oke, baik. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan baru dari Kak Niken ini, Kak Daud. Kak, dari anak kelas tes itu adakah materi-materi yang sama dan mulai lesson berapa? Makasih sebelumnya. Dari anak kelas tes itu ada kamu. Kak Niken kelas tes itu maksudnya apa ya? Eh, kelas Python kan ada yang tes gitu kan, Kak? Oh, Iya nggak sih? eh, ada waktu itu aku pernah lihat, cuman aku nggak belum ini sih, belum pernah dapat yang kelas tes. Cuman aku dapat OTR-nya. Bentar aku coba cek dulu yang tes ya Kak. Eh, oh ini nih. Oh kayaknya yang tes itu yang 36 lesson deh Kak. eh Kalau seharusnya seharusnya itu dia nggak ini sih, nggak apa, eh, nggak beda jauh dengan kelas-kelas yang lainnya. Kata tes di BO itu sepertinya untuk menandakan yang di bagian lesson 32 sampai 35. Nah, yang baru itu di bagian sini nih, yang seri hackathon. Jadi kayaknya untuk yang kursus tes itu materinya akan berbeda mulai dari lesson 32. Jadi anak-anak yang di kelas tes ini akan punya personal project yang lebih banyak dibanding sama anak yang kelas Python biasa. Karena dia punya 4 pertemuan tambahan buat bahas project-project ini. Itu sisanya materinya sama sih Kak tadi dari judul-judulnya. Jadi itu aja perbedaannya di akhir-akhir doang. Izin nimbrung Kak. Jadi kalau ada case student misal dari L16 PS test pindah ke kelas PS non test aman bisa ditransfer ya Kak. Bisa bisa Kak. Harus sama bisa sih. Tapi nanti sih studentnya berarti udah aware jumlah kreditnya nggak butuh 36 ya. Cuma butuh 32 untuk dia bisa next level. Bisa sih Kak. Materinya nggak jadi sebuah masalah di sini. Oke Kak. Terima kasih juga.
Oke. Kak Daud, ini ada titipan pertanyaan lagi ya yang lewat aku. Ini terkaitnya bukan terkait teknis nih Kak Daud. Ada pertanyaan terkait kondisi kelasnya. Nah, tadi Kak Daud sempat nyampein kalau kita ada ini ya Kak Daud ya, anak-anak yang proaktif gitu, yang bisa komunikatifnya bagus, akan lebih baik gitu ya secara hasilnya gitu, karena dia bisa out of the box idenya. Kalau pasti kan ada kemungkinan anak-anak yang kalem juga nih Kak, atau treatmentnya tuh berbeda sama anak-anak yang aktif bertanya. Kalau kayak gitu dari tutor sendiri seperti apa nih Kak untuk treatmentnya, apalagi di kelas grup ya? Mungkin ada DPOV dari Kak Daud sendiri. Terima kasih. Oke, Kak, akan aku jawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau yang perbedaan ritme dari student itu, ada beberapa emang yang si studentnya proaktif tadi sih. Jadi untuk ngehandle dua pace yang berbeda tersebut, ya secara nggak langsung eh, aku minta si pace student ini untuk nunggu nunggu dulu untuk si teman-temannya yang lain karena dia kan butuh dibahas lebih dalam dan juga lebih detail persoalnya. Kadang ketara jelas itu antara face pace sama slow pace student itu waktu sebelum project. Karena kan di situ biasanya studentnya udah dikasih materi dulu di awal, habis itu baru langsung ngasih tahu kerjain yang mana. Nah baru di situ nanti si studentnya eksploratif sendiri gimana caranya ngerjain sebanyak-banyaknya sampai ya tugasnya itu sampai hijau gitu tasnya. Nah kalau misalnya anaknya memang proaktif dan emang willing to learn, biasanya aku coba kasih tahu buat dia ngerjain bonus gitu. Ada beberapa student yang apa ya exceeding the milestone, misalnya kayak gini nih kayak si Anissa Dinata. Nah ini pasti Anissa Dinata ini udah selesai duluan dibanding sama teman-teman lainnya, misal kayak si Argiamu gitu. Jadi ini ada kemungkinan Anissa Dinata ini dikasih tahu dulu buat ngerjain tugas tambahannya yang orientasi ini sambil nunggu Argiamu untuk selesai ngerjain tugasnya sebelum lanjut ke bagian berikutnya gitu. Jadi dari platformnya ini untung udah capable sih ngehandle apa? Ngehandle student yang pace learningnya berbeda gitu Kak Nela. Oh, jadi ada ekstra ini ya kayak ekstra task untuk orang-orang Mhm, yang fast learner ya, atau yang fasenya ya. betul betul. Gitu. Oke, 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 thank you Kak Daud. Oke, dari teman-teman mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke kesimpulan dan menutup webinar malam ini. Boleh di kolom komentar. Oke, mungkin cukup ya Kak Daud ya. Thank you Kak Daud untuk malam ini. Mungkin sebelum kita tutup dari Kak Daud ada tambahan lagi untuk insight buat teman-teman ISMCS di sini Kak. Oke. Gimana Mungkin yang course terakhirnya Python ini? uh, yang di bagian terakhir ini aja kali ya. Mungkin yang di bagian tipsnya. Jadi sebenarnya kan dari kakak-kakak semua yang dari TCM, ISM, atau CS sekalipun secara produknya udah paham dan juga udah tahu product knowledge-nya. Mungkin dari sisi operasional tutornya sebenarnya di kelas Python Start sama Python Pro ini bisa lebih highlight di bagian itu sih. Beberapa tools yang emang digunain sama studentnya selama di kelas, sama beberapa project yang nanti akan studentnya buat sama si portofolionya gitu. Kadang kalau misalnya udah ngomongin portofolio akan berhubungan sama karir masa depan dan lain-lain sebagainya yang both parent sama student itu interested gitu. Eh, itu aja mungkin jadi secara teknikalnya aja kalau dari sisi tutor untuk tipsnya. Gitu kan Ella? Oke, thank you banget untuk Kak
Daud untuk insight-nya. Jadi teman-teman tadi Kak Daud sudah sampaikan ya di webinar malam ini beberapa poin selling points-nya, lalu juga beberapa project highlights-nya tadi ada 4 ya. Ada labirin, ada apa lagi tadi ya? Aku agak lupa, nanti aku akan share ya Kak Daud ya untuk PPT-nya ke teman-teman. Jadi bisa pelajari kembali yang bisa di-up ke parents atau orang tua murid atau bahkan studentnya gitu ya untuk nilai jual kita gitu ya. Jadi kita jadi menambah paham gitu ya gimana cara ningkatin konten kita juga gitu. Oke Kak Daud, thank you untuk malam ini ketersediaannya untuk sharing sama kita semua teman-teman CSISM. Semoga harapannya hal-hal yang sampaikan Kak Daud malam ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam pekerjaannya maupun di luar pekerjaan seperti itu. Thank you Kak Daud untuk malam ini, mungkin kita tutup aja malam ini dengan semua teman-teman bisa istirahat juga. Kak Daud juga thank you untuk malam ini. Terima kasih Kak Daud. Terima kasih Kak Nela, kakak-kakak semua. Izin, Ya, terima kasih Kak.